daun mudanya oke toh? Ada. Nah, ini Phalaenopsis luedemanianae ada yang spek. Perbandingannya yang mencolok itu dari daunnya ya Mas ya. Makanya disebut dengan anggrek bulan burik. 75 ribuan. Daunnya ini udah mulai kenop. Ya, kenapa? Halo, selamat datang kembali di channel kami teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Amin. Oke teman-teman, untuk konten kali ini kita akan membahas beberapa koleksi Mas David. Bukan spesies ya Mas? Spesies, ada yang spesies? Jadi khusus genus dari genus Phalaenopsis yang masih spesies. Jadi anggrek bulan spesies ya. Anggrek bulan spesies teman-teman. Yang kita ada dan tentunya adaptif dataran rendah. Cuaca panas ya. Jadi kalau di dataran menengah ke atas itu lebih bagus, dataran menengah ke bawah pun sampai juga dataran rendah oke, karena kita lokasinya juga di dataran rendah, jadi kita juga bagus. Dekat pantai, cuacanya panas tapi plannya sudah tumbuh dengan sehat ya. Ya, di sini sudah, ya. Jadi normal. Tentunya sudah adaptif dataran rendah. Jadi buat teman-teman kalau misalkan lokasinya di daerah panas, dataran rendah, jangan khawatir kalau misalkan mau ngadopsi. Itu. Oke, lanjut langsung ini Mas David. Boleh. Yang pertama apa? Maunya direviewkan apa? Phalaenopsis gigantea boleh? Oke, boleh. Phalaenopsis gigantea. Jadi Phalaenopsis gigantea itu berasal dari Pulau Borneo. Dari Borneo. Borneo itu Kalimantan? Iya, Kalimantan. Mau lihat contoh bunganya? Boleh. Nah, kalau Phalaenopsis gigantea itu sendiri, itu daya tariknya selain di bunganya. Bunganya total cantik. Total tipe bunga bulat ya Mas ya? Ya. Oh iya. Cantik, dan tentunya salah satu daya tariknya itu berada di daunnya. Daunnya ukuran daunnya bisa gede. Bisa gede. Tapi untuk kali ini yang kita reviewkan ya ekonomis saja. Oh ini? Ya. Anggreknya, polanya. Nih, ini udah adaptif di dataran rendah. Sudah dari Jawa Timur, dari Blitar, dekat pantai. Tepatnya Kecamatan Bakung, Mas David ya? Iya. Nih, daun mudanya oke toh? Daun mudanya oke. Ini yang tumbuh di kita ya daun mudanya? Iya. 2 daun di kita itu. Ini juga 2 daun di kita. Daun paling tuanya itu yang dari hutannya. Nih, akarnya oke ya. Iya. Jadi sudah nempel di media papan pakis. Daunnya juga oke. Daunnya sudah oke. Nah, ini juga keluar daun baru. Nah, kelihatan nggak ya kira-kira teman-teman? Kecil. Mulai nyelempit apa lek ngarani? Mulai tukul. Ya, jadi kalau Phalaenopsis gigantea itu ditemukan sejak tahun berapa, Mas? Sejak tahun 1909 ya? Iya, masa? Yakin? 1909. Ya, jadi sejak tahun 1909 berada di Pulau Kalimantan. Oke. Ini kalau misalkan teman-teman ada belum sebut harga ya? Jadi kalau yang itu tadi masih ekonomis, harganya 1 jutaan. 1 jutaan dua-duanya? Iya, dua-duanya. Yang kita lepas yang 2 tadi? Kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran untuk ukuran yang lain, nanti lanjut ke WA aja. Oke, boleh. Itu tadi yang Phalaenopsis gigantea. Sekarang ganti ke Luedemaniana, Mas. Phalaenopsis luedemaniana. Phalaenopsis luedemaniana itu dari mana, Mas? Dari Filipina, Mas David. Itu kalau misalkan warna bunganya nggak kalah cantik, hanya daunnya beda. Kalau daunnya itu agak kecil-kecil. Kalau yang tadi Phalaenopsis gigantea itu bunganya berada di bagian dalam daun, belakang daun. Bunganya? Jadi kalau daun seperti ini, itu nanti bunganya akan keluar tangkai bunga di belakang daun. Oh, dari belakang. Ya. Agak sembunyi ya, pemalu ya bunganya ya. Iya. Kalau luedemaniana enggak, luedemaniana itu setipe sama ini, tapi di kita enggak lagi bunga. Setipe dengan ini. Oke, ini apa ini Mas David? Kalau ini Phalaenopsis tourneservi. Phalaenopsis tourneservi. Oh iya. Nanti bunganya seperti ini yang luedemaniana. Kalau luedemaniana beda. Susah aku nyebutinnya apa Mas? Luedemaniana itu bunganya seperti ini. Oh iya, mirip ya. Cuma warnanya beda. Warnanya untuk coraknya hampir sama kayak yang tadi. Ya kalau sekilas ya bisa. Nah itu
Phalaenopsis luedemaniana. Iya, dari mana Mas tadi? Dari mana tadi? Filipina apa tadi? Iya, dari Filipina. Sudah ditemukan sejak tahun berapa Mas? Sejak tahun 1865. Ya, jadi buat teman-teman jangan sampai kelewatan koleksinya ya. Mumpung di kita masih ada harga-harga yang ekonomis. Nah, ini Phalaenopsis luedemaniana. Ada yang spek. Ada yang spek nih teman-teman. Bunga ungu apa biru tadi? Ungu. Bunga ungu. Ungu apa? Ini ada spek-spek ini. Nah, ada dua ini teman-teman yang di kita sedang spek. Nih, barangkali teman-teman ada yang mau nambah koleksinya ya. Kita lepas 3 plan. 3 plan. Yang dua sedang Bawa ini spek. bawa spek. Satunya lagi belum, tapi untuk plannya nggak kalah gede ya. Sudah ukurannya adaptif ya. Jadi kalau untuk ukuran plannya hampir sama. Hampir sama. Berapa Mas? Yang ini? Yang ini 250, yang ini 300-an. 250 untuk yang belum bawa spek. Iya. Jadi sebenarnya hampir sama, sama aja Ukurannya, kondisi ya. tanamannya. Cuma bedanya itu tadi belum bawa speknya. Ya, yang ini 250, yang ini 300-an. Kita lepas 3 plan. Iya, lepas 3 plan aja. Oke. Untuk teman-teman yang cepat-cepatan dulu. 3 Nih. plan aja. Yang bawa spek tadi, daunnya oke ya. Daunnya oke. Ini pokok nggak kena sinar matahari langsung apa gimana sih Mas? Biar dia mulus gitu loh Mas. Kalau misalkan Phalaenopsis itu kan memang dia sebenarnya berada di dataran menengah ke atas tuh habitat aslinya. Kalau di Dingin ya? kita, itu kita rekomendasikan kalau di dataran rendah yang daerahnya panas itu ada naungan. Ada Boleh naungan naungannya. pohon itu lebih bagus. Naungan paranet itu juga bisa. Paranet sama Pohon bagus. pohon-pohonan ya. Jadi nggak si dia ini nggak langsung kena sinar matahari langsung. Jadi kalau di kita ini kena naungan paranet dan plastik UV. Nanti kalau semisal kena matahari langsung di dataran rendah ini biasanya gimana Mas? Daunnya Belum terbakar. pelotong. Kayak ini loh, bentar tak tunjukin. Terbakar apa yang ada nih? Gosong gitu ya? Gosong. Ya, ini ada yang gosong. Ini dari Bekas dari luar. pas Dicoba di luar. Oh iya. Pas musim panas Pas tentunya. musim panas malah ditaruh di luar. Agak dekat Mas David. Nah, Ada ini rusaknya. nanti kalau kena sinar matahari langsung. Untuk teman-teman yang tinggalnya di dataran tinggi atau punya suhunya sudah termasuk dingin Mas, aman ya. Aman. Semisal langsung kena sinar matahari langsung nggak Aman. terlalu berbahaya ya. Ya, ditempel di pohon itu bagus. Bagus. Gampang nanti. Kalau misalkan di dataran rendah pun, kalau misalkan teman-teman ada, misalkan di halaman rumahnya ada jambu air misalkan, itu juga boleh. Langsung ditempel aja. Langsung. Cuma nanti kalau langsung ditempel di pohon nggak bisa ya Mas dipindah-pindah. Iya. Jadi paten di situ. Nah, iya, sayang kalau dilepas. Kalau misalkan akar sudah nempel akar di udah pohon nempel, itu dan itu biasanya eman kalau misalkan mau dilepas. Dan biasanya kan nunggunya lumayan lama ya, pastinya. Jangan sampai dilepas nanti. Kayak itu. Oke, untuk selanjutnya Phalaenopsis scaleriana Mas. Oke, boleh. Nih. Scaleriana. Iya, Scaleriana. Susah ya namanya ya. Kalau Phalaenopsis scaleriana itu dari mana, Mas? Dari Filipina. Oh, dari Filipina lagi. Sama Ditemukan- dengan temennya tadi. apa? Luedemaniana. Scaleriana itu ditemukan sejak tahun berapa, Mas? Sejak tahun 1860, 5 tahun sebelum Luedemaniana. Oke. Jadi tuaan ini ketemunya. Kalau misalkan yang apa tadi? Nggak tahu. Iya itu. Mana ya? Sama-sama dari Filipina. Ya, ini sama-sama Phalaenopsis scaleriana. Perbandingannya yang mencolok itu dari daunnya ya Mas ya, ada Burik kayak motifnya. buriknya, burik apa balik ngarannya? Aja Ya. burik Ya, itu. biasanya teman-teman nyebutnya Burik. daun toke, ada gitu. ada juga yang akrab dengan sebutan daun burik. Ini kok ada plant tambahan, ini kadaka ya Mas? Iya kayaknya. Bagus kadakannya jadi kembangan ya. Mumpung masih kecil, kayak kembangan. Kalau mau dibuang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau mau diikutkan juga nggak apa-apa. Kalau saya lebih suka diikutkan itu Mas. Sampean suka mana Mas? Saya suka
suka anggreknya. Oh, ya udah. Nah, ini juga bekas. Kalau ini dulu bukan bekas bunga, tapi ini bekas Keki. keki. Oh ya keki. Jadi biasanya kalau Phalaenopsis scaleriana itu dia sangat mudah berbunga di pergantian musim. Pergantian musim, semua musim. Maksudnya dari hujan ke panas gitu? Iya, dari hujan panas, dari kemarau ke penghujan ataupun sebaliknya. Karena biasanya di musim-musim itu kan akan terasa dingin. Jadi biasanya di musim-musim itu dia akan bunga. Oh gitu. Jadi perlu hawa rendah, suhu rendah ya. Kalau ini lumayan itu. Jadi kalau misalkan habis bunga, itu biasanya dia jadi keki. Jadi keki. Setelah bunga langsung keki. Iya. Kalau misalkan enggak bunga, itu biasanya jadi keki. Kalau misalkan dia keluar muncul kayak spike, tapi di musim panas. Iya biasanya gitu. Kalau di musim dinginnya pas penghujan kayak gitu. Kalau musim hujan, biasanya lebih ke bunganya. Bisa bunga, bisa keki. Oh iya. Yang sering itu memang di pergantian musim. Tapi karena di kita habis, yang plant gede-gede, jadi di kita juga jarang bunga sekarang. Oh ya udah. Untuk contoh bunganya ada, Mas David. Contoh bunganya dulu. Oke, ini untuk contoh bunganya. Oh, kayak anggrek bulan ya. Ya memang bulan Mas ya. Maaf bercanda Mas. Bercanda sudah Mas. Pengen ngamuk saya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi ini salah satu jenis anggrek bulan juga. Jadi Phalaenopsis itu akrab dengan sebutan anggrek bulan. Gitu jadi ya. Ini yang bulan burik dari Filipina, dari kata Mas. Bulan burik itu cuma ini atau masih ada lagi Mas? Ada lagi, masih ada beberapa lagi. Oh iya. Oke, untuk yang plan ini, ID ini kita lepas berapa plan Mas David? Kalau untuk yang tanaman segini dua ini kita kasih harga berapa? 100-an. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang mau yang lebih kecil-kecil lagi, yang harga lebih ekonomis lagi, ada lagi nanti kita reviewkan di belakangnya, masih pakai flexible cup. Pakai flexible, berarti belum ditempel? Belum. Oh iya, namanya. Jadi nanti kalau pengiriman akan lebih aman, muat banyak kayaknya. Lebih aman juga. Oke. Atau mau lanjut aja langsung kita ke sana? Ke sana, ke belakang? Ke belakang yang masih di flexible cup. Boleh. Ayo. Boleh. Mau? Ayo. Oke. Ayo. Kita ke belakang dulu ya. Oke. Nah, ini untuk yang mininya tadi Mas ya. Yang mini yang lebih ekonomis. Ya, yang lebih ekonomis yang masih di flexible cup. Nih buat teman-teman kalau misalkan mau yang masih di flexible cup boleh. Nih, gak kecil-kecil amat sih. Ini sudah boleh kalau misalkan mau ditempel. Semisal mau tempel udah siap Mas ya untuk akar-akarnya itu ya. Memang ada burik-buriknya ya Mas. Iya. Makanya disebut dengan anggrek bulan burik. Tapi untuk yang burik ini cantik ya, kayak apa ya lek ngarani. Keramik ada nggak sih Mas yang modelan gini Mas rupanya? Besok Mas Reza coba survei ke toko bangunan ya. Boleh? Untuk yang ini Mas, yang masih imut-imut ini berapaan Mas David? Nih, kalau ini 40 ribuan. 40 ribuan, sama ya semua ya? Nanti kalau misalkan ada yang mau ngambil 10, free 1. Oke, ada potongan harga. Bukan potongan harga, Ding. Apa lagi ada nih Mas David? Biar ada temen lagi di perjalanan. Ya udah deh. Gitu wes. Pengen wes Mas. Iya Mas. 40.000 teman-teman tadi ya. Jadi 40 ribuan. Kecil. Kondisinya hampir sama nanti. Nanti akan kita fotokan dulu. Boleh. Pastinya ya Mas. Jadi kalau semisal kurang cocok boleh ganti. Mas, boleh. Saya minta yang daunnya agak panjang atau berdaun 4. Itu suka-sukanya teman-teman. Boleh. Tapi sebenarnya hampir sama kondisinya ya. Nanti lanjut di WA aja kalau misalkan untuk foto tanamannya. Ini tadi Phalaenopsis apa Mas David? Scaleriana. Jadi yang warna bunganya pink tadi. Buat teman-teman yang suka warna pink. Dan itu tentunya wangi loh bunganya. Oke, sudah kita lanjut lagi. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mau wangi lagi, kita ada lagi nih. Apa? Phalaenopsis bellina. Phalaenopsis bellina. Untuk yang ini belum ditempel juga ya? Belum. Masih di flexible cup teman-teman. Jadi nanti pengirimannya bisa muat banyak ini 1 kilo. Sekitar 4 bisa ya? 1 kilo lebih. Kalau ini 75 ribuan. 75 ribuan. Boleh agak dekat Mas David. Saya pengen daunnya lebih
Oke, yang ini 75 ribuan. Daunnya masih bagus-bagus teman-teman ya. Belum kena sinar matahari ya. Nah, ini seperti biasa itu biru-biru sisa kita pengaplikasian fungisida teman-teman. Ya. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk funginya, penyemprotannya, pupuk, fungi. Siapa lagi Mas David? Insek untuk hamanya juga ya. Jadi pencegahan itu lebih baik saurunge mengobati. Nanti kalau mengobati pasti udah ada lukanya. Nih, sama semua Mas ya, 75-an semua. Iya, sama. Kita tinggal dikit. Tinggal 9 plan. Tinggal 9. Kalau untuk yang Belina. Belina ini sampingnya apa Mas? Ini yang di apa yang ada nih? Ini ada speknya ini. Nih. Oh, ini yang mulai spek. Kalau ini Phalaenopsis amboinensis. Amboinensis. Oh, beda ya? Beda. Yang ini sudah mulai spek teman-teman. Kalau yang ini sama Mas David digantung teman-teman, bukan ya, ini rencananya memang mau digantung, tapi belum digantung. Belum digantung. Ini spek ya. Oh iya. Ini dilepas juga nggak, Mas? Boleh deh, nggak apa-apa. Berapa? Maksimal 10 plan tapi ya. Ya cuma 10 plan ya. Ya, yang kita lepas 10 plan aja. Yang lagi spek. Iya. Isi 1 plan semua ya, rata ya. Ya, Phalaenopsis amboinensis. Amboinensis. Ayo, berarti bisa dikira-kira nggak asalnya dari mana? Kalau misalkan dengan nama Phalaenopsis amboinensis. Dari mana teman-teman? Ayo. Dari ada yang tahu? Boleh lah nanti ketik di komentar. Oke. Atau Mas Reda mau jawab? Enggak wis. Oke, kalau biar dijawab teman-teman aja ya. Kalau amboinensis ditemukan sejak tahun berapa, Mas? Amboinensis itu ditemukan sejak tahun 1911, Mas. 1911. Oke. 1911. Agak belibet ya tadi ya. Itu untuk contoh bunganya, ini Mas David cari tahu kalau bunga. Untuk contoh bunganya seperti ini. Nah, contoh bunganya hampir mirip dengan yang di depan tadi ya. Sobat tadi. Tapi ini lebih bulat. Yang ini lebih bulat. Coraknya kayak harimau juga. Harimau ya, Mas ya. Manut wis Mas. Sak pengenmu wis Mas. Dah. Bunganya. Tadi yang kelupaan kayaknya yang Belina. Kalau Belina itu seperti ini untuk contoh bunganya. Belina. Oh iya Belina yang sebelumnya ini tadi. Ya, yang cantik ya Mas ya. Ini kayak apa ya? Gradasi warna gitu antara hijau sama ungu. Iya, ungunya agak kemerah-merahan. Jadi hijaunya agak ke warna putih, kemudian geser ke itu. Itu yang berapa tadi? 75 tadi ya? Apanya? Belina. Ya, kalau Belina yang 75. Yang ini tadi yang berapa? Amboinensis. Kalau yang ini 150-an. 150 teman-teman udah bawa spek ya. Kita maksimal lepas 10 plan. Ya. Nanti kalau misalkan dijual semua kita nggak punya. Iya. Jadi biar kita tetap ada, kita lepas 10 plan aja. Oke. Semuanya bawa spek yang 10 plan ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau belum spek juga boleh. Kalau yang bawa spek tadi yang speknya 2, cuman ada 2 ini. Yang lain speknya 1 semuanya. Satu-satu. Nih, nah, speknya ini 1 juga. ada speknya. Masih juga. kecil kalau yang ini malah ya. Aduh, ngeblur ya. Oke. Tuh ya. Sama ya Mas ya, 150 semua? Ya wes, nggak apa-apa, 150. Jadi nanti kalau misalkan untuk yang 2 spek, untuk 2 orang tercepat, setelahnya hanya 1 speknya ya. Nih, 1 speknya. Oke. Amboinensis. Ini yang sudah mulai kenapnya gede. Kalau ini double plan, ini 2 isinya. Isinya 2. Kalau yang isi 2 plan berapa Mas? Yang ini 175. 175 selik tambah 25.000 sudah dapat 2 plan teman-teman. Cuma memang masih dalam 1 pot. Ini udah mulai kenop. Ya, teman-temannya spek, teman-temannya spek ini dia sudah kenop sendiri. Kalau ada yang mau, boleh kita lepas 10 tadi ya. Oke. 150 yang 175 tadi cuma 1 ya? Iya, yang double plan cuman itu. Atau kalau misalkan mau yang dewasa, yang sudah siap bunga, boleh juga ini. Mana? Ini yang belum swag dengan ID yang sama ya? Iya, ini Phalaenopsis amboinensis juga. Tapi kalau yang ini belum kita pindah, masih di flexible cup. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang mau, boleh juga. Berapa Mas David ini Mas? Yang ini
Yang ini 125. 125. Oke, lebih ekonomis lagi teman-teman. Ukuran kayaknya hampir sama sebenarnya. Cuma memang belum bawa ini. Iya, belum bawa spek. Bawa speknya. Nah, sama. Ya. Hampir Mau sama. dibandingin? Daunnya juga oke-oke semua teman-teman. Mau dibandingin yang spek dan enggak daunnya? Boleh. Nih, hampir sama. Nah, hampir sama yo. Ijo seger-seger teman-teman. 125 yang belum bawa spek. Yang belum bawa spek 125. Yang sudah spek tadi 150, dan yang lagi spek dan double plan 175. Oke, sudah ya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada yang penasaran untuk plannya, bisa minta fotonya melalui WA, boleh? Boleh. Kalau misalkan ini sudah kita menggunakan pot keranjang, itu biar bisa digantung. Jadi nanti untuk perawatannya akan lebih mudah, biar dia nggak gampang busuk. Oh, memang lebih bagus ditaruh di atas ya Mas ya? Iya, memang lebih aman. Jadi dia kalau misalkan karena apa namanya air, itu kan cepat kering dan sirkulasi udaranya memang lebih bagus. Jadi bagus ditempel, digantung juga bagus ya? Iya, boleh. Ditempel boleh, misalkan digantung juga boleh. Buat teman-teman kalau misalkan mau tetap di flexible cup juga boleh. Juga boleh. Nanti kalau misalkan yang ini kita rekomendasikan dengan ukuran yang lebih besar, karena ini sudah waktunya repotting. Gampang. Kalau misalkan penyiraman itu dilakukan ketika media sudah kering. Jadi nggak ada patokan waktu Mas David? Nggak ada. Mungkin nanti pas dilihat kiranya sudah kering medianya udah kering, tapi disiramnya dilakukan di sore atau pagi hari ya. Jangan pas siang. Kenapa Mas? Ingat, apa kata Mas Rido tadi? Nggak tahu. Jangan pas siang. Jadi jangan sampai kena panasnya matahari. Jadi karena itu yang memicu busuk. Dan terbakar waktu penyiraman ataupun waktu penyemprotan. Jangan. Jadi kalau untuk pemupukannya kita rekomendasikan seminggu itu 2 kali, bisa melalui semprot atau siram. Dan paling bagus waktu untuk penyemprotan iya, itu pagi mungkin kalau setengah 7 sudah selesai ya Mas ya. Iya. Kalau untuk pupuk itu sebenarnya kalau pupuk saja itu masih nggak apa-apa kalau misalkan sekitar jam setengah 7. Tapi kalau misalkan kalau kita itu kan biasanya kita campur dengan pestisida. Jadi sekali semprot 2 apa yang ada nih? 2 tujuan. Jadi ada pupuknya, ada juga untuk pengendalian penyakitnya. Jadi biar kita nggak tiap hari itu harus semprot gitu kan. Jadi nggak perlu per tujuan apa tau? Masa tujuan yang ada? Jadi nggak perlu fungsinya beda, itu dibedakan juga jadwal semprotnya. Kalau misalkan sekarang ya pupuk, besok semprot pestisida, tiap hari nanti jadi bawa tangki. Jadi kalau misalkan di kita itu memang 2 kali. Nggak apa-apa. Jadi memang dicampur. Ada beberapa yang boleh ya Mas dicampur ya. Gampang nanti semisal teman-teman mau tanya-tanya apa yang ada nih penyemprotannya ini dengan itu boleh dicampur apa enggak, bolehlah tanya ke Mas David ya. WA-nya sudah ada di deskripsi nanti. Oke, sudah. Jadi buat teman-teman kalau misalkan nanti ada yang penasaran, boleh lanjut di WA aja. Misalkan ada yang request plan-plan lain atau dengan ID yang lain juga boleh di WA aja, atau di komentar juga boleh. Atau mungkin untuk mempermudah sharingnya teman-teman, kita juga ada grup WA. Iya. Nanti mungkin teman-teman yang ingin ikut join boleh. Iya. Di sana kita lebih fokus ke soal perawatan lah. Perawatan mungkin nanti akan kita selingi perharinya itu ada satu konten, bukan konten, penawaran khusus ya Mas. Iya. Nggak setiap hari, tapi sehari satu. Kadang seminggu itu cuma satu. Yang harga olengnya. Ketepatan aja ya. Nanti di sana harganya kita olengkan. Oke, sudah Mas David, ganti lagi kita ke Phalaenopsis pulcherrima. Boleh. Betul lah, pulcherrima. Oke, Phalaenopsis pulcherrima. Ya, jadi kalau pulcherrima itu sudah ditemukan sejak tahun berapa Mas? Sejak tahun 1933. Oke, jadi kalau Phalaenopsis pulcherrima itu tersebar di seluruh Asia Pasifik, Asia tropis ya? Asia tropis. Nah, untuk yang kali ini, kebetulan pas lagi nggak ada yang bunga tapi ya. Oh tapi iya. Sudah pernah bunga semua. Ini tangkai bunganya panjang Mas David ya?
Ini sekali mekar atau layu terus tumbuh panjang Biasanya lagi? itu mekar beberapa, terus numbuh lagi, numbuh lagi, numbuh gitu. lagi. Pas dia udah rontok akan tambah panjang lagi. Nah, tambah panjang lagi, tambah panjang. Memang lagi, ciri khasnya bunga dari bulan itu Pulcherrima. gitu ya? Oke, ini udah kita tanamnya di pot. Ya kalau ini sudah di pot hitam. Oke. Ini mau dipindah pot boleh, enggak pun juga enggak apa-apa. Mau digantung boleh, diletakkan begini saja boleh. Perawatannya sama. Ini pakai media apa mas? Kalian ini pakai media arang. Arang. Oke, jadi nggak terlalu nyimpan air ya? Itu pakai arang teman-teman. Kalian ini 100 ribuan aja. 100 ribuan. Oke, contoh bunganya ada mas? Ada. Oke, contoh bunganya. Ini buat yang suka mini-mini kalau ini. Mini-mini. Oke, ini wah cantik tapi ya. Sebentar. Bentuk wapi. Nah, bentuknya unik teman-teman. Mirip kayak dendro tapi nggak keriting, nggak tinggi. Cuma bentuk lidahnya kayaknya ya. Atau imajinasi saya aja yang terlalu Oke, jadi untuk contoh bunganya seperti itu. Phalaenopsis pulcherrima. Iya. Teman-teman nanti kalau misalkan ada yang kepo, karena pulcherrima kita lepas 4 bulan aja. Oh, 4 bulan aja? Ya, 4 bulan aja. Jadi nanti bisa lanjut ke WA. Oke. Untuk 4 orang tercepat. Kita tadi lepasnya 100 ribuan ya? Iya, 100 ribuan untuk pulcherrimanya. Sudah dewasa, sudah pernah bunga. Sudah pernah bunga. Ini Semuanya. tangkai bunganya udah ada berapa Semua masih kilometer ada ini? tangkai bunganya. Iya. Udah ada. Ya. Oke, ada lagi Mas David? Sudah. Sudah mau pamit? Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah nemenin kita. Support akun kita, terima kasih banyak. Nanti jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya, Mas David. Nanti dapat notif kalau misalkan kita ada promo ataupun lagi live-nya. Iya, itu lonceng maksudnya Mas David. Tadi kan loncengnya belum. Iya. Oh iya teman-teman, nanti semisal ada request mau dibuatkan konten apa, teman-teman juga boleh request melalui komentar ya. WA juga atau boleh. mungkin yang sudah satu kontak dengan Mas David juga boleh ke WA. Boleh. Oke. Dan tentunya besok kita akan ada konten yang tentunya ada giveaway-nya. Oke. Jangan sampai lewatkan konten besok ya. Untuk plan berikutnya setelah konten ini akan ada giveaway Mas ya. Iya. Seperti apa giveaway-nya? Mari kita simak besok. Gitu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya sama Mas David mau pamit undur diri dulu. Terima kasih sekali lagi. Bye bye.